comment, and subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi di Yunce Channel. Kali ini Yunce mau membahas tentang akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK nomor 46 dan cara menghitungnya. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu PSAK nomor 46. PSAK 46 merupakan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dan laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pada bulan Desember tahun 2010, pihak DSAK IAI mengeluarkan revisi PSAK nomor 46 pajak penghasilan, bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk yang pertama, nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan. Yang kedua, transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman, tadi itu adalah penjelasan singkat dan tujuan dari akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK nomor 46. Sekarang kita akan masuk dalam perhitungan pajak penghasilan berbasis nomor 46. Di sini ada contoh soal. Dalam laporan keuangan PT Amanda tahun 2016, termasuk unsur koreksi adalah sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar. Nah, di sini laba komersial sebelum pajak adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai kinerja atau keberhasilan perusahaan dalam suatu periode yang belum termasuk potongan pajak. Yang berikut adalah koreksi positif. Koreksi positif adalah menambah pendapatan atau mengurangi biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Terdiri dari 3, yaitu beban pemberian natura. Natura merupakan balas jasa atau imbalan bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang sebesar 120 juta. Yang berikut ada pendapatan sewa 80 juta. Yang terakhir penyusutan bangunan 240 juta. Nah, berikut adalah koreksi negatif. Yang disebut dengan koreksi negatif adalah pengurangan laba atau menambah rugi laba komersial yang terdiri dari amortisasi. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek barang atau hak cipta. Nah, ini berjumlah 400 juta. Sedangkan selanjutnya adalah PPh pasal 25 sebesar 140 juta. Oke teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal ini, ada peraturan yang harus kita ketahui, yaitu pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu tarif maksimum bagi wajib pajak orang pribadi 30% dan wajib pajak badan 25%. Berikut ada 4 suruhan untuk menyelesaikan soal yang tadi. Yang pertama, hitung pajak terhutang. Yang kedua, hitung pajak yang kurang atau lebih dibayar. Yang ketiga, tetapkan liabilitis pajak tangguhan. Yang keempat, ayat jurnal dalam laporan keuangan. Laba komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar. Koreksi perbedaan tetap. Nah, teman-teman, yang disebut dengan koreksi perbedaan tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak boleh dibebankan baik pada periode pajak tahun pajak sekarang maupun berikutnya. Di sini ada 2, yaitu koreksi perbedaan tetap sebesar 120 juta dan pendapatan sewa 80 juta. Hasil kedua ini dijumlahkan dan hasilnya 200 juta. Nah, 200 juta ini ditambah dengan laba komersial sebelum pajak 5 miliar dan hasilnya 5 miliar 200 juta. Kemudian ada koreksi perbedaan waktu.
Nah, koreksi perbedaan waktu ini adalah koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Ada dua, yaitu penyusutan bangunan sebesar 240 juta dan amortisasi sebesar 400 juta. Hasil kedua ini memperoleh 160 juta, yaitu hasilnya minus. Jadi 5.200.000.000 dikurangkan dengan 160 juta, dapatlah hasil penghasilan kena pajak sebesar 5.040.000.000. Oke, yang selanjutnya adalah yang pertama, PPh terutang. Total PPh terutang 25% kali dengan 5.040.000.000, hasilnya 1.260.000.000. Jadi PPh pasal 25 ini dikurangkan 140 juta. Nah, dapatlah PPh yang kurang dibayar itu sebesar 1.120 juta. Berikutnya adalah liabilitas pajak tangguhan sebesar 25% kali dengan 160 juta, hasilnya 40 juta. Yang keempat, ayat jurnal yang harus disusun. Nah, inilah ayat jurnal yang harus disusun, teman-teman, yaitu PPh badan atau pajak kini sebesar 1.260.000.000 berada di debit, dan beban pajak tangguhan sebesar 40 juta di debit. Pada liabilitas pajak tangguhan kredit 40 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 140 juta di kredit, dan yang terakhir PPh pasal 29 terutang sebesar 1.120 juta di kredit. Selanjutnya ada penyajian laporan komersial keuangan. Yang pertama, laporan komersial sebelum pajak 5 miliar. Berikut ada pajak penghasilan, terdiri dari pajak kini. Pajak kini yaitu pajak yang terutang atas PKP dalam suatu periode sebesar 1.260 juta. Selanjutnya pajak tangguhan. Yang disebut dengan pajak tangguhan adalah muncul jika koreksi negatif karena beda sementara dan bukan beda permanen. Itu sebesar 40 juta. Nah, hasil dari kedua ini yaitu 1.300.000.000. Jadi laba komersial sebelum pajak kurang dengan laba komersial bersih, yaitu hasilnya 3.700.000.000. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK nomor 46 dan cara menghitungnya. Ini adalah materi yang dapat Yunce bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.